Secara Tapi agama. secara negara saya Berarti belum, secara sebenarnya si istrinya itu yang membawa, Pak. Logika kita lah dulu. Tahun 2025 awal, anak-anak Bapak minta dibaptis kemauan sendiri, istri masih Islam membawa ke gereja. Ini logika tidak masuk. betul betul. Nah, Saya sementara Bapak baru ngomong, sudah 3 tahun, pisah. Nah, berarti dari tahun 2025, ini maksud saya. Berarti sebenarnya istri itu sudah dibaptis. Logika Pak, saya Islam, anak saya tiba-tiba mau masuk Kristen. Saya juga dulu mantan Kristen. Saya bawa anak saya ke gereja, ini kemana otak saya? Sebagai seorang ibu. Berarti si ibu udah masuk ya Kristen. Tapi tidak mau jujur sama bapak. Lantaran rupanya ternyata kalian udah pisah 3 tahun. Ini simpel sebenarnya. Berarti si anak itu ngikuti ibu Pak. Itu saja. Nah, sekarang tinggal bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya, ada yang mau disampaikan? Ini Kak, soal apa namanya? Ini kan TikTok kebanyakan udah yang kayak akun-akun kayak gini nih, Apa nih? yang berdebat apa Jadi sharing-sharing apa? masalah Islam sama Kristen itu kan. Ya, masalahnya apa? Yang mau saya tanyakan Kak, ini ada nggak komunitas akun-akun ini, misalnya kalian jumpa satu tempat gitu untuk bahas-bahas cerita-cerita perkenalan gitu Kak. Nggak ada deh kayak gitu. Tapi itu melalui wilayah-wilayahnya. API Jabo atau API apa? Kayak kemarin tuh kan yang saya tonton tuh PST Loading itu, Bang Loading. Nah, Itu sering juga saya nonton. Terus Bang Zumani baru sih, memang baru kemarin 3 hari yang lalu lah. Cuma sudah saya follow. Itu menarik semua sih pembahasannya, dan saya angkat salut karena mereka juga Dek, sangat nanti paham. ya, ada lagi, Dek. Apa lagi ya? Ini kita mau diskusi loh, Dek. Iya Kak, iya Kak. Ya, nanti netizen kita di bawah pada mengamuk tuh, tengoklah tappingannya. Coba baca di bawah apa dia bilang. Turunkan. Siap, siap, siap. Oke. Oke, oke, oke. Oke, Dek Makasih ya. Kak, sehat-sehat selalu ya Kak, sama Bang Zuma Kak. Titip salam Kak. Kami dari Aceh Kak. Oh, dari Aceh. Iya, iya, iya. Ya, Siap. ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, yuk. Assalamualaikum. Salam. Tunggu dulu bentar ya. Kalian suruh aku pencam bentar dulu, bentar. Aku pakai dulu hijabku. Yang muslim jangan naik ya, bentar. Mana ibu tadi itu yang mau naik gitu ya?
Bentar, 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 bentar. Nggak usah. Christian ya. Assalamualaikum. Alah si ini lagi. Open kamera kamu. Kalau nggak aku turunkan. Cerewet kali. Buka kamera atau saya turunkan? Cerewet kali, turunkan aja lah, pusing aku. Turunkan. Siapa yang nyuruh kau naik? Memang di sini harus open cam kok. Terus siapa yang nyuruh kamu naik? Ya, halo Albert Einstein. Waalaikumsalam. Kita tunggu Bang Zuma ya. Ibaratnya setidaknya apalah. Jangan tadi bahunya Bang Zuma rungkat. Bang Zuma kalau sudah rungkat, malam lagi baru apa? Kasian kan? Iya. Ya, halo. Siapa namanya nih? Nggak tengok saya. Assalamualaikum Bunda Nora. Islam, Bang. Ya Islam. Loh, kan dibilang yang Islam jangan naik, Bang. Gimana sih? Oh ya, izin turun dulu Bunda. Oke, sama-sama, Bang. Ini maaf ya, saya kasih tahu sekali lagi ya. Yang Islam jangan naik, tolong dibatalkan permintaan naiknya. Bukan nanti kami berlaku gimana ya, kesannya jadi kayak tidak sopan, langsung kami turunkan. Karena memang sudah perjanjian moderator dengan host, yang Islam turun kecuali ada yang mau syahadat atau urgent, baru. Kalau cuma nyapa-nyapa tolonglah, janganlah dulu. Ya, memang sudah titah itu, titah. Yang Islam, yang tidak berkepentingan, silakan turun. Yang Kristen yang mau naik diskusi, catatan, syarat harus buka kamera. Tidak buka kamera turun. Halo Christopher. Christopher. Hello, how are you? Agama apa, Kak? Halo Christopher. Hello, how are you? I'm fine. Agama apa? Okay. Nice up. Aduh. Udah mancanegara. Dia pakai bahasa. Aku taunya cuman bahasa Thailand. Kap nai gitu. So Inggris memang bule dia, weh. Andra. Pas no BS Dra. Halo Andra. Woi, Halo. Iya, agama apa? Andra. Andra agama apa? Andra. Oh, udah turun ya. Bang Zuma. Apa namanya tuh di Jeddah. Aduh. Abang. Bang, di Jeddah, Bang. Gak bisa naikkan kalau di Jeddah, Bang. Jaringannya tuh bagaimana itu? Kan ada yang telepon itu. Tapi siapa yang nelpon itu? Iya Allah.
Gak bisa naikkan dulu, di jeda tuh. Nah, baru. Halo Dokter Jo. Halo, selamat Santai, malam, Mel. Mbak. Ya, selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang, Mbak. Iya, agama apa, Bang? Kristen, Mbak. Ya, silakan open kamera kita diskusi. Mariam 71. Saya turun. Maaf, saya Hah? nggak bisa. Maaf, saya tidak mau open cam, Mbak. Tapi di sini naik harus open cam, Bang. Kalau nggak open cam, ya silakan turun. Oke, nggak apa-apa. Saya turun, Mbak. Terima kasih. Yuk, sama-sama, Bang. Heran saya. Kenapa Kristen ini nggak ada yang berani open cam? Kita saudara Muslim yang berdiskusi pasti open cam, insya Allah. Gitu loh. Ya, karena kita ingin diskusi itu berbasis data ya, bukan berbasis congor. Kalau berbasis congor mah si Kiko pun juga bisa berbasis congor gitu. Gimana kabar si Kiko ya? Ya Royhan. Ya Royhan telok lagi. Ya kak. Halo. Agama apa? Apa nih? Apa yang mandi lagi? Halo. Ya. Agama apa? Agama apa? Tolonglah, ya. Kalau agak sedikit begini nggak usah naik lah. Kadang kesel deh, main-main aja. Diskusi santai. Sejak kapan Kiko diskusi sama saya? Itu ular beludak itu, malas aku. Sok-sok baik, sok-sok apa. Nunggu Bang Zuma, kita bergosip sedikit ya. Soalnya nggak ada otennya. Sabar, Bu. Halo kak. Hai kak. Ini anak-anak sadbor ini. Kak. Mau apa mungkin mereka? Goyang kicau, kicau, kicau mania. Di sini bukan tempatnya, Dek. Sini diskusi untuk apa? Meluaskan otak sengklek. Halo film. Oh, ini siapa ini? Apa ini? Ya lah kan? Itu banyak apa? Kutu air. Saya lah kan? Ini kelakuan siapa? Kresteng. Kayak gini lah ini. Kayak gini nih dia. Lah, tengok kan? Kan udah bilang Kristen kayak gitu. Gimana lagi ajarannya? Tengoklah kan? Halo bongkar. Halo bongkar. Selamat siang, Bunda. Ya, agama apa, Bang? Agama Kristen. Agama apa, Bang? Agama Kristen. Ya, silakan buka kamera, Bang. Ini kira-kira di sebelah agama apa nih, Bang? Ajaran kayak gini. Oh, belum bisa. Saya sudah undang, Bang. Jangan bilang belum bisa nih, saya sudah undang. Tuh. Silakan dibuka, Bang. Ya, belum.
Bunda. Udah saya undang abang, silakan dibuka. Terus saya sudah undang bang, bukalah bang. Ini enak kalau diginikan ini. Cup, hilang dia. Pus. Silakan bang, bang bongkar udah saya undang buka kamera tuh. Undangan untuk mengaktifkan kamera tuh. Terima aja bang. Abang, bang bongkar. Bongkar di situ. Assalamualaikum. Islam. Saya Islam. Saya tadi Kak Nora nampak orang kaki seperti saya, betul-betul marah saya. Iya nggak apa-apa bang, kan ajaran kasih. Iya, itu nggak boleh, sopan dikit lah, kaki kurang ajar betul dia. Aku memang. Kalau mereka sopan tidak akan Tuhannya disalibkan bang. Kalau sopan. Islam tahan ya, ya. Biar saudara Kristen aja yang naik. Halo menyusup. Waalaikumsalam Bunda. Maaf Bunda, saya Islam Bunda. Saya kesel sama orang yang kakinya itu di atas tuh, kekenyangan makan babi gitu. Gini ya, kalau ada yang seperti itu, sebentar ya. Kalau ada yang seperti itu, aduh. Kalau ada yang seperti itu, dibiarkan aja. Maksudnya, ya kita biarkan aja, kasih waktu dia. Gitu loh. Benar, gak usah dipikirkan itu. Halo, Ray. Ray. Selamat pagi Bu Nora. Nah, agama apa bang? Agama Muslim. Saya seperti kawan-kawan yang lain juga, masalah yang menampakkan kaki itu, itulah cerminan daripada kaum kufar kafir Kristen. Bahwasanya mereka itu adalah cerminan daripada pengikutnya yang menyalahgunakan daripada kepercayaan, dan yang mereka bilang imani tapi penganutnya kurang ajar kayak anjing dan babi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang? Iya, saya Islam. Saya cuma mendoakan yang kakinya naik tadi itu, mudah-mudahan dia jadi mualaf, itu aja. Ya siap. Amin. Aduh. Itu biarin aja yang kaki tadi ya. Apa? Itu masih mending lah. Masih mending dia tunjukin kaki. Setidaknya tidak ada lisan dia yang menghujat Islam. Setidaknya tidak ada lisan dia menghujat Islam. Jadi begini ya. Di atas ilmu itu adab. Tapi sebenarnya orang yang berilmu pasti mengutamakan adab. Orang yang berilmu pasti mengutamakan adab.
Kalau orang yang berilmu tidak mengutamakan adab, itu sia-sia ilmunya. Karena dari sebagian ilmu itu mengajarkan adab. Nah, itu maksudnya. Nah, Bang Zumal dijeda lagi kan. Jadi maksud saya itu begini. Orang yang seperti itu kita biarkan saja. Kalau dia beradab, pasti dia tidak seperti itu. Kalau dia berilmu, pasti dia tidak seperti itu. Jadi ilmu itu diiringi dengan adab. Makanya saya katakan orang yang berilmu pasti beradab. Karena apa? Karena dari sebagian ilmu itu mengajarkan kita beradab. Kalau lisannya tidak menghujat, dia tidak beradab, saya mengatakan itu ODGJ. Karena ODGJ nggak ada adab. Itu maksud saya. Jadi biarkan orang seperti itu, asalkan lisannya tidak menghujat Islam. Kalau dia menghujat Islam, barulah di situ kita maju. Tapi kalau dia tidak beradab, anggap saja dia ODGJ. Nah, seperti itu. Jadi orang seperti itu biarkan saja, Bang. Gak usah maksudnya, makanya saya tadi tidak tanggapin. Gak usah diladenin, biarkan saja. Karena lisan dia belum mengeluarkan kata-kata yang menghujat Islam. Anggap saja dia ODGJ. Mungkin dia baru-baru inilah dia tuh merasa senang naik ke Rumbang Zuma, ya kan? Jadi dia masih menunjukkan kakinya dulu gitu. Ya gitu lah. Kayaknya Bang Zuma mungkin udah mau siap itu. Ada Kang Dito. Bentar ya. Halo Seven. Iya, halo Kak. Agama apa Bang? Selamat siang. Selamat siang. Agama Kristen Kak, Protestan. Ya, silakan open kamera kita diskusi Bang. Temanya? Kemarin Kak udah sempet naik 5 hari yang lalu. Iya, di sini Abang mau naik sini mau ngapain Abang? Mau diskusi atau gimana? Maksudnya Mbak bukan mau diskusi masalah tema ini. Ya, silakan open cam Abang. Di sini syarat lawan diskusi kita harus open cam. Kalau memang tidak mau tema ya silakan. Mumpung di sini belum ada Bang Zuma, coba kita layani dulu Abang mau bertanya apa. Begitu. Belum bisa on cam ini Kak. Bang, bedakan belum bisa dengan yang tidak mau Bang. Saya tadi sudah undang Abang untuk buka kamera. Lucu kalau Abang bilang belum bisa. Kecuali Abang bilang saya tidak mau. Bedakan yang tidak mau, bedakan yang memang betul-betul belum bisa. Yang belum bisa satu, mungkin karena akunnya kecil. Kedua, HP-nya rusak berantakan. Nah, belum bisa, saya lagi perbaiki HP gitu. Jangan melakukan kebohongan yang dimana kebohongan itu akan menunjukkan bahwa Anda betul-betul berbohong. Ya emang ini akun kecil Kak, belum bisa Kak. Bang, di sini saya sebagai moderator bisa mengundang Anda. Apa perlu saya SS, saya tunjukkan kamera Anda bisa dibuka. Jangan melakukan tipu-tipu apa Anda di sini. Gitu loh, ini saya nih undang loh ini. Nih, undangan untuk mengaktifkan kamera Evan telah diapakan? Abang ini masuk, Kak. Apa? Gak ada masuk undangannya. Coba Abang tekan kamera, Bang. Di situ ada kamera, tekan di situ, nyalakan. Pasti bisa. Tekan yang tanda silang itu berarti apa? Coba, Bang. Cobalah dulu. Ini pengikutnya aja udah 1000. Alah. Belum bisa juga, Kak. Udah saya coba. Saya sudah mengundang Anda ini, saya undang lagi. Tuh. Coba. Silakan. Saya sudah undang Anda loh. Kecuali Anda memang tidak mau. Bedakan yang tidak mau, bedakan yang belum bisa. Paham nggak bahasa Indonesia? Yang 500 aja udah bisa kok open cam. Gini aja Kak, aku pun nggak mau lama-lama di sini Kak. Kemarin kan udah sempat naik di. Kalian belum bertemu moderator Nora Aritonang. Waalaikumsalam Kang Bro. Kalian belum bertemu moderator Nora Aritonang. Bang Zuma aja sampai bilang, Dinda Nora, kenapa cepat diturunkan? Ya saya begitu. Kalau banyak embel-embel turun. Kau mau diskusi open cam, silakan diskusi. Kalau tidak mau bahas tema, silakan. Mumpung Bang Zuma belum ada. Simple gitu loh.
Kamu naik, kirim permintaan, kamu klik permintaan di situ, artinya kamu mau diskusi. Catatan syarat di sini, simple, buka kamera diskusi. Mau modal congor kau silakan, karena kami tahu. Ya paling utama kamu modal congor. Kedua baru nanti kamu berbasis data, itu pun data kamu tolak. Saya bilang, naik ke sini buka kamera. Saya tidak bisa, saya belum bisa. Bla 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 bla. Nggak usah banyak email-emailmu lah. Jangan tunjukkan ajaran-ajaran seperti itu. Saya tidak perlu. Mau diskusi, ayo. Buka kamera, selesai. Apa mau dibahas tema atau mau bertanya, silakan. Setidaknya kamu sudah menunjukkan effort kamu ingin berdiskusi. Buka kamera. Di sini kita menghindar penghujatan. Saya juga tidak mau menghujat. Tapi kalau kamu mau menghujat agama saya, kami tampol kamu dengan data kamu sendiri. Tidak perlu kami mencari polemik yang lain, tidak perlu. Kusairi. Halo Bang, selamat siang. Agama apa? Dari Deno mana? Saya agama Muslim. Bang, abang sudah nyimak berapa jam di room Bang Zuma, Bang? Udah dari pagi. Dari pagi, apa dikatakan? Saudara Kristen saja yang naik, yang Islam jangan dulu. Kecuali urgent, ada yang mau syahadat, atau sesuatu yang mau betul-betul penting mau disampaikan. Lanjut. Ibu Nur. Yup, Assalamualaikum. Ya. OTG Family. Jadi kali ini saya menggunakan Bando Apologet Islam Indonesia sebagai debater, sekaligus mengucapkan selamat kepada Gurunda. Dan akhirnya sejauh ini kita perhatikan pada saat Gurunda membuka komal seperti ini, luar biasa. Saya pantau terus, saya berusaha untuk ikutan juga menyimak di bawah. Masya Allah, kita doakan selalu guru kita Bang Zuma dan para debater yang lain tetap istiqomah, diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah SWT sebagai media untuk kita tolabul ilmi. Ini Masya Allah. Jadi mohon buat teman-teman, salam kenal dari saya yang selalu support komalnya Gurunda kita, tetap istiqomah juga, di tap-tap, di share supaya tetap menjadi populer. Saat ini posisi di populer nomor 7, Masya Allah. Dibantu terus ya, karena media dakwah Insya Allah di TikTok khususnya Gurunda kita sudah memasuki peringkat nomor 7 nih populernya. Insya Allah juga akan go internasional, apologet Islam debater yang lainnya sudah banyak yang mempersiapkan diri untuk berbahasa Inggris supaya bisa go internasional seperti Prof. Ardiansa Arif dan juga Ustadz Wafi, Insya Allah. Jadi kita support. Dan juga ada informasi saya lihat dari VT-nya Gurunda, yang belum pernah lihat VT-nya, dicek VT-nya, tanggal 10 akan ada debat offline. Jangan lupa untuk disimak, ya mungkin kita bisa lihat di live di online. Kalau yang di offline kita sama-sama mungkin menyimak dan mendoakan. Jadi itu saja itu Nora, karena saya naik hanya untuk meramaikan sejenak dan mengajak teman-teman Iwan Villa yang ada di bawah. Di sini saja sebagai temporary dulu kita coba di bawah. Di sini saja tunggu Bang Zuma selesai. Saya nggak ada kawan juga, jadi seperti apa nanti? Iya. Oke. Ini materi temanya beberapa minggu ini diangkat oleh Oten kan. Kenapa umat Islam dalam Al-Quran dibaca terjemahan kan gitu? Semua manusia itu melewati neraka. Melewati bukan berarti masuk sebagai penghuni, kan gitu? Tapi insya Allah nanti kita akan dapat poinnya dari Gurunda, materinya insya Allah luar biasa. Kita akan sama-sama mengambil poin untuk jadikan improve presentasi kita dalam berdebat. Ya, saya kembalikan. Itu silakan. Ini si Oten ini pura-pura aja ini. Bang Sevan, saya sudah undang lagi. Ini kedua kali. Daripada nanti naik saya punya bertanduk 7 bermata 5. Silakan Anda open kamera.
Silakan open kamera. Bang Seven, silakan dibuka kamera. Alhamdulillah, Anda berarti menyadarkan diri Anda sendiri bahwa Anda betul-betul orang yang tidak kompeten. Ya, karena kebetulan memang belum apa, kita agak bas-bas sedikit lah ya, kisi-kisinya belum ada yang naik. Ini padahal kalau terjemahannya begini ya, melewati, bukan memasuki, melewati. Jadi kalau melewati ya kalau orang kafir ya nggak melewati sih, mereka memang udah masuk ya, mereka nggak melewati, mereka nggak melewati. Orang kafir, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, orang-orang munafik itu bukan lagi melewati. Orang kafir dia baranya. Untuk menghidupkan api neraka perlu bara. Orang kafir baranya. Nah, yang dibakar siapa? Yang di neraka paling bawah itu adalah orang-orang munafik. Lisannya mengaku Islam, tapi hatinya menolak. Nah, ini di neraka nih. Bersama siapa? Orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Makanya Allah katakan, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah itu ya cuma satu. Mereka menyekutukan Allah. Kan begitu. Jadi melewati, kalau timbangan nanti lebih banyak dosa-dosanya daripada amal ibadahnya, ya dia akan dicuci dulu dong. Enak kali kamu berbuat dosa di dunia, kamu tidak mau pertanggungjawabkan nanti sama Allah, terus kamu lewati dengan lenggak-lenggok. Saya kan umat muslim. Betul, kamu umat muslim, tapi segala sesuatu yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Kamu dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru diangkat lagi kamu, dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya itu, segala sesuatu yang kamu lakukan, jangan kamu lakukan semata-mata untuk mengharapkan masuk ke surganya Allah, tetapi paling utama mengharapkan ridhonya Allah. Kalau kamu sudah dapat ridhonya Allah, pasti surga akan kamu dapati. Betul nggak Kang Dito? Silakan Kang Dito. Ya, setuju. Makanya dalam kisah itu kan ada itu istrinya siapa yang jadi pembawa api neraka itu, kayu bakar untuk neraka itu siapa? Kan ada itu julukannya. Tapi kita nggak mau bahas di sana. Sambil nunggu guru ndak ya. Pak Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Ini baru bangun, ciri-ciri manusia yang baru bangun. Aku tadi sambil baring-baring loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mangam. Apa dia bilang nih? Mangam. Ya udahlah, segitulah. Ada yang saya mau sampaikan. Ya. Pertama nih ya. Kita tuh manusia tuh ada akal ya. Akal tuh dipakai gitu. Kalau tidak dipakai, tidak bagus itu. Itu bahasanya kan, dipercepat bahasanya kan gitu. Yang kedua, kejujuran, akal, jujur. Ketiga, jangan sombong. Yang keempat, jangan ada faktor kebencian. Terakhir, mari kita diskusi bersahabat. Siapa tahu di kemudian hari kita bisa ketemu kan? Lu punya duit, gua enggak, lu kasih gua kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir, berdasarkan data, nggak boleh banyak ngarang. Saya lihat Bunda Nora kalau ngomong itu sebelumnya ya, sebelum jadi Oten ya, ngarang melulu gitu. Kan itu juga kalau ngomong ngarang melulu, doktrin melulu gitu loh. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau Banyumak nanya, hari ini kamu sudah makan? Apa jawabannya teman-teman? Jawaban dia, Banyumak begini. Nah, belum sudah. Nah, begini.
Kemarin pancingan saya putus, jadi saya nggak jadi ke laut. Muter gitu ke laut sampai ke gunung. Gak dijawab pertanyaan. Sederhana pertanyaannya, udah makan belum? Itu Bang jadi Andi udah makan belum? saya belum mancing. Nggak nyambung, Bang. Ya karena hasil pancingan nanti itu saya bakar ikannya. Nah, baru pakai makan. Yang saya tanya sudah makan belum? Saya belum mancing. Ini Jadi lama-lama Bunda Nora ngerti nggak sih bahasa Indonesia kan gitu? Di mana datanya? Datanya itu terbuat daripada susunan kata-kata saya, itu data. Ya itu. Bang Andi dari tadi pagi ngapain? Kemarin sore saya nggak jadi main bola, hujan. Saya tanya dari tadi pagi, bukan Iya, kemarin sore. nggak jadi main bola, hujan. Ya, Anak-anak kalau pada dijawab malas. itu tolong sesuai dengan pertanyaan saya. Dari tadi pagi Bang Handi ngapain? Kalau bisa dijawab pakai data, ditunjukkan entah berupa kamera atau video, silakan. Ya karena gue udah jawab dari kemarin sore tuh saya nggak bisa keluar rumah, hujan. Saya nggak tanya dari kemarin sore ngapain, yang saya tanya hari ini. Karena tidak perlu jawaban kemarin sore. Karena itulah jawaban saya, karena hari ini saya belum tahu apa yang terjadi. Jangan paksa saya dong menjawab saya belum lakukan. Tapi ini sudah mau di jam 12, jadi dari tadi pagi ngapain? Tadi pagi itu memang pagi, tapi saya nggak mengingat apa yang pagi itu karena sore kemarin itu saya nggak jadi. Coba itu pertanyaannya diganti. Bang Handi kemarin sudah sempat makan? Ya kalau besok sih saya belum tahu saya apa yang saya makan, kan belum terjadi besok. Ya pakai ya hotel itu begitu teman-teman. Ya, Gerem ya? Ngomong sama hotel. Gerem. Padahal pertanyaannya kemarin Ini nih. Bang Handi, keren ini. Gimana kalau nanti kan suatu saat masuk ke roomnya Oten, waktu ditanya, silakan Oten ditanya sama Islam. Waktu ditanya, kita jawab kayak gitu gimana ya? Udah gue lakuin, gue diturunin. Astagfirullahaladzim. Iya ya, gimana kalau kita buat kayak gitu ya? Kayak Nora, kenapa Allah kamu ada betis? Salah itu Nah. Tuhan kamu, salah pertanyaannya. Tuhan kamu. Dia kan selalu bilang Allah. Kan selalu begitu, mereka ngejek, ya kan? Ada betisnya, tangan kanannya 2. Nah itu. Gimana kalau jawabannya kayak Bang Handi muter-muter, iya kan? Enggak, itu kalau enggak, itu enggak boleh, harus dijawab lurus. Enggak boleh itu. Harus edukasi kalau itu. Nah, ini menyangkut akidah itu. Itu makna makna kiasan itu. Kayaknya ada Kalau Bang itu- Jibril deh di bawah. Bang Jibril Laisa kan suka kami kali ngerjain aku. makna kias, laisa kami isya, tidak ada yang serupa dengan Allah gitu ya. Ini Itu kalau nggak bisa diputar itu nanti dosa kita, jangan. ya. Nah ini nih dari tadi nih. Dia kalau nggak mau open cam kita turunkan lagi. Ya Seven, kamu mau open cam tidak? Mampus. Nggak usah naikkan lagi tuh. Mau aku lama-lama aku blokir dia. Siapa sih yang besarkan aku ya? Tega banget. Cukan aku Bang Handi ah. Nanti kalau ada Bang ini Zuma. mah udah aktif teman-teman, ya kita turun kok. Jadi nggak usah dibawain suruh kita turun lah. Ya. Entah. Kalau Anda yang mau turun ya nggak apa-apa, nggak usah lah ngatur-ngatur kita ya. Halo tidur siang. Jangan saya digedein. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidur siang? Warahmatullahi wabarakatuh. Tidur siang? Enggak. Selamat siang. Tidur Bunda siang tuh Nora. disebab abang tidur siang nama akunnya bang. Tidur siang. Saya nggak nyuruh abang tidur Oh iya, siang. maaf. Itu sama. Tidur siang. Ya. Bunda mau konsultasi. Jadi kami dulu menikah. Kami menikah dengan cara Islam.
tiba-tiba kami tahun 97 ya. Tunggu dulu, abang menikah Itu dengan cara Islam, abang Kristen atau Islam? Saya Islam, maaf, saya Islam, istri saya non Islam. Tapi kami istri non Islam. Tapi kami sudah menikah dengan Islam, dengan cara Islam. Masuk Islam, alhamdulillah, mualaf. Istri ya, saya dari kecil Islam. Nah, kami berumah tangga dengan berjalannya ekonomi, kami pasang surut. Kami dulu di Jakarta tahun COVID 2018, terus berjalan COVID, itu perusahaan poinnya, kami Bang. bangkrut. Poinnya aja langsung kita. Yang mau saya tanyakan, saya waktu itu kerja di daerah ya, tiba-tiba anak saya itu dibawa sama istri dibaptis tanpa sepengetahuan saya. Saya waktu itu masih di Jawa dan istri saya itu di Jakarta, saya sebut aja di Kelapa Gading. Mereka bawa anak saya berdua itu, anak-anak kami memang sudah dewasa, sudah selesai SMA ya, sudah kuliah dan waktu itu SMA. Yang Waktu kecil. dibaptis umur berapa tahun? Anak saya yang besar 26, yang kecil 21. Dibaptis di Kelapa Gading tanpa sepengetahuan Saya tidak tanya, waktu dibaptis umur 26 dengan 21 tahun. Iya, iya betul. Berarti sudah berKTP, mereka dibaptis. Betul, betul. Yang bawa istri, apakah pada waktu itu istri memang sudah masuk Kristen juga dibaptis? Nah, atas dasar itu katanya anak-anak saya yang mau. Anak-anak saya yang mau. Jadi saya juga nggak tahu. Bang, biar cepat. Kalau abang menceritakan nanti jadi panjang. Umur 26 dengan 21 sudah berKTP, dibawa oleh istri atau memang mereka datang sendiri ke gereja mau dibaptis? Itu alasan istri, anak-anak yang mau. Istri yang bawa atau tidak? Istri yang bawa bersama Istrinya anak-anak sudah dibaptis bertiga. atau tidak? Istri saya status masih Muslim. Dia berarti dia dari lisan dia sudah dibaptis apa tidak? Oh enggak. Istri saya enggak. Terus istri bawa dua anak ini dibaptis di gereja yang dimana gereja itu ada hubungan dengan keluarga, maksudnya keluarga si istri di situ gereja apa enggak? Enggak. Berarti gereja lain? Gereja lain. Kebetulan istri saya itu orang Sumatera. Oh. Jarang Batak. Oke. Jadi ini kemauan anak sendiri memang mau dibaptis. Versi istri saya cerita begitu. Jadi yang saya mau ceritakan, saya juga baru tahu tuh di tahun 2025 awal. 2005 awal itu saya pulang ketemu dengan dan istri dan anak-anak, diceritakan anak-anak sudah dibaptis gini. Itu atas kemauan mereka katanya gitu kan. Saya marah. Alasannya apa mereka mau dibaptis katanya? Nah itu atas dasar dia ingin memeluk Kristen katanya. Saya waktu kecil itu anak-anak kan memang saya percayakan sama istri ya, sama istri. Mereka diasuh, saya bekerja. Bukan waktu mau dibaptis itu tidak dikasih tahu sama bapak? Tidak ada. Itu pemberitahuannya juga baru tahun 2023. Posisi saya di Klaten bekerja mencari nafkah, dan saya dikasih tahu itu sekitar tahun 2025 tahun kemarin. Nah saya bilang laki-laki, Pak. Anak saya laki-laki dan perempuan. Yang dua-duanya dibaptis. Udah Iya, kesimpulannya betul. aja gini ya. Kesimpulannya anak Anda udah dibaptis sampai sekarang? Iya. Jadi kami komunikasi ya itu udah. susah. Terus kemarin sudah saya bersama keluarga besar saya di Jawa Timur, saya diskus bagaimana nih. Oh ya udah, kalau memang keyakinannya mereka begitu, kamu nggak bisa, itu haram hukumnya. Pak, kedua Pak, terakhir Pak nih, udah dibaptis anak Bapak. Masih ada hubungan komunikasi nggak?
Masih komunikasi lewat telepon ya. Ya. Dan Anak bapak mau kembali ke Islam, apa dia bahagia di Kristen? sepertinya kayaknya susah kalau kembali ke Islam. Saya Ya udah, mengambil bapak berdoa kesimpulan. aja. Bapak berdoa. Insya Allah, Semoga insya dapat Allah. hidayah. Selesai. Iya, tapi kami saya mau selesaikan gitu secara agama kami sudah sudah ada 3 tahun ya. Tapi secara hukum negara kami belum selesaikan. Ini rencana bulan-bulan ini kami mau selesaikan. Selesaikan apa nih Pak? Maksudnya berpisah secara sah. Jadi Bapak Pengadilan biarkan agama. anak Bapak Kristen. Mereka sudah komunikasi nggak bisa sepertinya. Saya hanya berdoa saja. Oh, jadi berarti begini, sudah 3 tahun pisah sama si istri. Iya, secara agama saya sudah pisah. Secara Tapi secara negara saya berarti belum. Secara sebenarnya si istrinya itu yang membawa, Pak. Logika kita lah dulu. Tahun 2025 awal, anak-anak Bapak minta dibaptis kemauan sendiri, istri masih Islam membawa ke gereja. Ini logika tidak masuk. betul. Nah, Saya sementara Bapak baru ngomong sudah 3 tahun pisah. Nah, berarti dari tahun 2025. Ini maksud saya. Berarti sebenarnya istri itu sudah dibaptis. Logika Pak, saya Islam, anak saya tiba-tiba mau masuk Kristen. Saya juga dulu mantan Kristen. Saya bawa anak saya ke gereja, ini kemana otak saya? Sebagai seorang ibu. Berarti si ibu udah masuk ya Kristen. Tapi tidak mau jujur sama Bapak. Lantaran rupanya ternyata kalian udah pisah 3 tahun. Ini simpel sebenarnya. Berarti si anak itu ngikuti ibu, Pak. Itu saja. Nah, sekarang tinggal Bapak lagi. Kalau memang anak-anak ini berat untuk masuk Islam lagi, Bapak cukup doakan saja. Mudah-mudahan anaknya ini dapat hidayah lagi dan mau masuk Islam. Gitu. amin, insya Allah. Nah, ini sebenarnya ya. Oke, Pak ya. Sudah ya, Pak? Baik. Terima kasih ya. Mohon doanya. Terima kasih. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Jadi ini poinnya begini ya. Ketika kamu mendapatkan pasangan yang non-muslim akhirnya masuk Islam, tolonglah dibimbing. Tolonglah. Ya. Kalau memang karena faktor ekonomi akhirnya membuat kalian pisah, bawa si istri. Jangan ditinggalkan. Dia butuh bimbingan loh. Siapa yang mau mengajarkan dia? Dia orang Sumatera. Kamu bawa ke rantauan di Jakarta. Kamu tinggalkan dia. Karena ekonomi harus kerja. Si istri mau dapat bimbingan dari mana? Dia sendiri di kota itu. Terus yang kedua, belum tentu keluarga dia itu mau merangkum dia gitu. Karena dia sudah udah pindah. Saya bayangkan aja seperti itu ya. Dibiarkan sendiri gitu. Jadi ini, saya kasih tahu, ini pelajaran juga lah buat kita semua. Ketika kamu mendapatkan jodoh yang non-Islam, nonis, kamu bawa dia masuk ke Islam, dampingi dia terus. Dampingi terus. Ujungnya kayak begini kan? Anak pun jadi ikut murtad. Nauzubillah loh. Udah dewasa loh, 26 dan 21 tahun. Bukan anak-anak yang umur 15-16 tahun. Yang masih labil-labilnya. Ini kategori sudah bisa menikah gitu loh. Saya di sini maaf ya Pak ya, saya katakan Bapak yang salah. Bapak tinggalkan istri Bapak karena ekonomi. Bawa istri Bapak, sama-sama merasakan. Kalau ekonomi lagi seret, sama-sama merasakan yang namanya susah. Sama-sama merasakan namanya senang. Jangan ditinggalkan. Itu butuh pendamping ibu itu. Namanya juga baru masuk Islam loh. Kasihan loh, bener. Saya kasihan sekali. Saya naikkan dulu yang lain. Ini tolong permintaan yang Islam jangan dulu naik. Bentar lagi juga Bang Zuma nanti apa ya.
Ini rata-rata Islam semua nih dilihat ini. Aduh. Bantu dong moderator ya. Sebenarnya yang kayak begini kan kasuistik ya. Dan terjadi di mana-mana. Itulah gunanya ada apologet Islam Indonesia, ada diskusi lintas agama. Jadi sebelum Anda menyeberang, Anda tahu tujuan Anda dulu, gitu kan. Untuk itu di-share ya video-video ini kepada halayak biar mereka bisa mendengarkan dulu sebelum bertindak. Penyesalan kemudian itu pasti ada. Sekali lagi, inilah fungsinya kami ada di sini dengan antum-antum semua. Ini pasti kasus ini ada di mana-mana gitu ya, bukan Pak Andi Kahar aja. Kita sering menangani kasus seperti ini. Itu ya. Tapi Pak Andi Kahar ya terus berdoa saja. Insya Allah Allah mengijabah doa Anda. Semoga Anda bisa anak Anda kembali. Itu sih teman-teman ya. Ya, saya tambahin sedikit. Kalau saya dengarkan tadi, ya manusia itu diberikan free will. Kalau sudah dewasa, saya rasa pilihannya itu pasti dipertimbangkan. Kalau dari runtutan cerita, kita tahu bahwa ada asbab dicabutnya hidayah, ada asbab untuk diberikannya hidayah. Yang semua itu adalah bisa disebut takdir, bisa disebut dengan ikhtiar. Tapi kalau kejadian yang sudah dialami oleh Pak Kahar tadi, ya mudah-mudahan kalau namanya seorang anak pasti mempertimbangkan perkataan orang tuanya. Dan orang tua merasa tidak berhasil apabila seorang anak itu menjadi kafir. Harapan orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan soleha. Kalau background dari pasangannya memang kafir kemudian beriman disebut mu'alaf, bisa menjadi asbab dicabutnya hidayahnya pasangannya. Langkah terbaik yang tadi kita dengarkan, beliau bercerai. Semoga menjadi jalan yang benar, semoga menjadi jalan yang diridhoi. Dan Pak Kahar, bukan kita perlu menyalahkan juga. Kalau dari tatanan berumah tangga, adanya suatu masalah pasti akan ada solusinya. Jadi Pak Kahar mungkin merasa perlu kita para debater, ya para pemateri dalam diskusi. Makan tutup dulu OKM-nya, lagi makan juga. Tadi bilangnya nggak bisa ongkem, sekarang ongkem makan. Memang kayak begitu lautan. Jadi pemahaman saya perlu sharekan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga akidah kita, menyelamatkan kita dari segala tantangan, segala kehidupan yang akan, ya naudzubillah, hidayah itu tercabut. Rata-rata buat para mu'alaf atau mukalaf tidak gampang kemudian tergoda unsur duniawi. Di dalam Islam kita diminta berserah diri kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Seperti yang kami lakukan di sini, lillahi ta'ala, tanpa bayaran. Yang tujuan kita adalah satu, hal yang terjadi kepada keluarga Pak Kahar, mudah-mudahan anak-anaknya tadi melihat dan menonton kita, dia berani naik untuk bisa berbicara dengan kita tentang agama Islam. Kenapa dia tinggalkan? Kalau itu tanpa sebab itu mustahil. Kalau orang sudah dilahirkan dari seorang ibu yang sudah muslim, sudah besar, diajarkan tatanan syariah sebagai umat Islam, kemudian dia pergi meninggalkan Islam, alasannya apa? Kalau cuma alasan karena duniawi, karena moralitas dan sosialitas, maka bukan tujuan. Agama itu dianut karena istri tatanan daripada ketetapannya. Kalau Al-Quran sudah jelas bahwa Al-Quran kalamullah sebagai hudal linnas, pedoman bagi seluruh umat manusia, kenapa tidak menanyakan sesuatu yang tidak dipahami? Insya Allah kalau dalam perbandingan agama, kalau saat ini anaknya Pak Kahar melihat sudah menjadi Kristen, kita menunggu kalian untuk apa yang kalian tanyakan tentang Islam, dan kita akan jelaskan tentang kekristenan. Semua yang ada di dalam Bible kita biasa diskusikan di sini. Begitu Pak Kahar disampaikan untuk ke tempat komalnya Bang Zuma, anak-anaknya
untuk masuk ke sini. Kalau perlu istrinya, mantan istrinya boleh naik ke sini. Itu dari saya tambahannya. Makasih. Ya, kita sapa dulu Tuan Muda. Kalau Islam, maaf kita naikkan yang Kristen dulu. Halo Tuan Muda. Tuan Muda. Assalamualaikum. Ya, Islam. Islam. Ya, kita kan tadi sudah himbau Islam jangan dulu naik, Abang. Ya, Om Dul. Halo Om Dul. Iya, shalom, shalom. Ya, silakan open kamera Om Dul. Nggak usah open kamera lah. Anda silakan turun. Muak saya. Muak saya. Kalau ada Kristen tidak usah open kamera lah, belum bisa lah. Gak usah naik lah. Orang udah di sini dibilang wajib open cam yang Kristen. Mau diskusi ayo open cam. Kalau Anda tidak mau open cam, jangan kirim permintaan naik. Kalau hanya modal congor saja, kucing di luar sana saja mengeong-ngeong. Itu loh. Halo Kawati. Yang Islam jangan naik, yang Kristen mau naik silakan open kamera. Diskusi tema yang diangkat sini Maryam 71 neraka. Oke, silakan open kamera, Bang. Sebentar. Oke. Nah, ini kan kalau dibilang sebentar-sebentar ini kan berarti mungkin dia menyiapkan segala sesuatu. Nih. Saya kecilkan dulu diri saya sebentar. Orator ini suka kali membesarkan. Oke. Bang Beni dari Katolik ya? Iya. Tidak gereja tadi Bang? Gereja? Gereja lah. Oh, berarti abang jemaat yang baik. Gereja ya? Kalau di Katolik nggak ada perpuluhan ya Kang Dito ya? Nggak ada. Jadi apa tadi tema yang dibawa sama pastornya Bang? Saya juga pengen tahu nih. Apa temanya? Dihotbahkan apa tadi? Tentang apa Bang? Kalau Maryam 71 nanti dulu. Apa khotbahnya tadi Bang di gereja? Khotbah? Iya, abang ke gereja nggak dengar khotbah? Dengar lah. Iya, apa khotbahnya? Tentang apa Bang? Tentang saling memaafkan. Itu diambil dari ayat mana Bang? Dari surat apa? Pasal apa? Ayat berapa? Matius pasal 6 ayat 7. Ya, coba dibacakan Bang. Bacakan. Dia, Matius pasal 6 ayat 7 coba dibacakan Bang. Maksudnya temanya, ini pembicaraan temanya seperti apa ini? Bukan, khotbah di gereja abang tadi membahas tentang apa? Nah, tidak nyambung lah. Tema kalian apa? Oh, kalau gitu kita bahas tema Maryam 71 neraka. Untuk siapa ini? Hah?
Ya, Maryam 71 itu menjelaskan bahwa semua manusia itu akan melewati neraka. Melewati ya. Nah, tetapi kalau untuk Kristen itu bukan melewati, Bang. Sudah langsung masuk ke dalamnya. Karena Kristen itu neraka. Masuk neraka. Ya, karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah cuma satu, menyekutukan, menduakan, menyembah selain daripada Allah. Kamu ingat paksa bicara kamu kalau kamu mencoba kau anak marafete kuah mah. Iya tak? Karena anak, saya tuh masih bangkukir nabi. Jangan gitu. Ibu jangan begitu toh, kok omong kasar ibu itu lupung metua kakak Beni. Metua. Selingkuhan. Oh Waduh, itu masa sama suami dipukul kepala tidak boleh kakak seperti itu. Otak heng-heng. Oh dia biasa main tangan, ya saya main tangan juga. Weh, kakak main tangan sama istri. KDRT namanya itu kakak, tidak boleh, ajaran kasih loh. Main pukul kepala toh. Itu Paulus mengajarkan laki-laki suami itu harus dihormati sama seperti Tuhan. Betul tidak? Betul. Kenapa itu istri Abang Beni dipukul kepalanya? Tidak apa-apa. Di mana? Meja di mana? Tidak seharusnya. Ini dimakan dulu deh. Itu aja bunderan nah. Ya udah, Abang Beni coba jawab. Di mana Yesus menjanjikan Kristen akan masuk surga? Kalau menurut saya, yang sempat saya dengar tidak ada itu Yesus menyampaikan bahwa umat Kristen akan masuk surga. Kalau memang tidak ada, kenapa mau jadi Kristen? Baru maunya jadi apa? Jadi babi. Harus masuk Islam baru masuk neraka, masuk surga. Lah, memang kalau di Al-Quran agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Sejak kapan Yesus memperkenalkan Kristen? Allah sendiri yang langsung mengklaim agama yang diridhoi di sisi Allah itu cuma Islam. Islam itu artinya selamat. Sudah Islam itu ada, berserah Kak. diri kepada Allah. Nah, kalau Kristen, ada. sebentar bang, Kristen ini berserah diri kepada siapa, Bang Beni? Pada Yesus. Yesus, emang Yesus menjanjikan Kristen masuk surga? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, kalau Allah menjanjikan kalian surga, sudah ada bukti. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Islam itu akan masuk surga. Ada Udah buktinya. pasti. Ada buktinya. Dalam Al-Quran, Al-Quran perkataan Allah sendiri. Nah, sekarang ada nggak dari lisan Yesus sendiri? Sebentar bang, ada nggak dari lisan Yesus sendiri Kristen dijanjikan masuk surga? Kalau di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang mengatakan. Nah, kalau di Bible Anda, ada nggak Yesus menyebut Kristen masuk surga? Sudah saya bilang tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kenapa jadi Kristen? Baru maunya kamu saya jadi apa? Jadi babi atau jadi apa? Harus masuk. Islam Harus itu masuk hanya kepada Islam itu hanya kepada manusia yang berakal. Kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk bagi manusia, bukan kepada babi. Kenapa seperti itu? Nah, sebentar. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran itu mengajarkan, mengatur manusia. Ada di situ hukum, larangan, aturan kepada manusia. Pertanyaan saya sekarang sama Abang. Kalau Kristen tidak pernah dikeluarkan lisan dari Yesus sendiri. Kalau Kristen, kalau memang suatu ajaran yang akan dijanjikan masuk ke dalam surga, sebutkan satu saja contoh
Satu saja contoh larangan dari Tuhan yang tidak diperbolehkan orang Kristen itu menikahi ibu kandungnya. Di mana tertulis? Memang kami nggak pernah untuk menikah sama ibu kami. Abang, saya sudah katakan, Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia, aturan, larangan, perintah. Larangan untuk menikahi, mengawini ibu kandungmu ada di dalam surat An-Nisa ayat 23. Di mana ada larangan kamu jangan menikahi ibu kandungmu? Depan. Masih tadi Kalau nama Rafeti kok ngurus tapi Tidak nyambung kalian. Saya bantu. Saya mantan Katolik juga. Saya bantu kakak. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Dan sebelum baca nomor 5, 1 Korintus pasal 5 ayat 1, coba kakak bacakan. Di situ adalah percabulan jemaat. Jadi ada Gurunda udah masuk. Jadi di situ ada dosa jemaat yang dia melakukan perzinahan terhadap istri ayahnya. Istri ayahnya itu ibumu bukan kira-kira? Istri ayahnya itu ibumu atau bukan? Ibu bodoh, kita bodoh. Nggak tahu apa dia. Emang Katolik itu nggak pernah baca Bible. Udah, cuman jalani tradisi. Kalau sudah ada itu marah-marah pukul kepala kami, lanjutkan saja. Bang Zuma, saya cari dulu Kristen 1, baru kita nanti turun. Bang Zuma, sebentar ya, saya cari dulu ya. Ini yang naik ini banyak kali yang Islam loh, saya heran loh. Saya sudah bilang saudara Islam, ayolah tolong jangan kita naik dulu. Pertanyaannya bagus dijawab itu. Mana buktinya klaim Al-Quran itu? Gampang kalau mau dibuktikan. Ketemu saya langsung kubur dulu dia. Assalamualaikum. Astaga. Waalaikumsalam. Kuliah agama apa? Kristen. Oh, hampir saya turunkan. Bisa open kamera? Assalamualaikum Gurunda. Nah, Gurunda kembali saya dibawalah. Ya, saya naikkan dulu ini. Kalau Kristennya sudah open cam, kita turun. Kok? Sebentar ya Bang, kita turun kok Bang. Sebentar ya, saya cari dulu yang Kristen ya. Kalau udah open kamera, kita turun semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari mana aja ini? Baru nongol. Sibuk. Sibuk kerja Senin sampai Jumat. Jadi Jumat sampai Minggu waktunya kita seperti biasa. Tapi alhamdulillah mantap. Lalu Alhamdulillah Linda sehat. Masya Allah. Oke, saya izin ya, abangku Gurunda. Dulu Kang Dito, kita turun sama. Sebentar disapa dulu ini. Misi Rot. Ini si Ampi lagi nih. Kok tadi saya rasa udah naik tadi. Kayaknya diturunkan sama Bang Zuma deh. Halo Sirot. Ampi. Buka dulu open kamera. Open kamera. Janggutmu itu loh. Kangen saya lihat janggutmu. Makan. Abang mau diskusi sama dia kan Bang? Atau mau diterbangkan? Enggak ada otaknya dulu. Enggak, saya tunggu dulu, saya tanya dulu sama Bang Zuma. Abang mau diskusi sama dia? Kasih kesempatan sekali lagi. Ilmunya nggak ada soalnya. Kalau dia mau belajar boleh. Kamu kenapa takut sama saya? Jangan framing. Oke, Bang, saya izin turun. Kami izin turun dulu ya Bang ya. Ya, silakan dilanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian.
Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.